Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah tentukan dulu nih nilai pembuat 0 pada pembilang dan penyebutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Teten Ridwan di channel Ngopi, Ngobrol Perkawis Ilmu. Di video kali ini kita akan membahas materi pertidaksamaan rasional, mulai dari definisinya, jenis-jenisnya, sifat atau bentuk umumnya, serta contoh soal yang sering muncul baik itu di ulangan sekolah ataupun UTBK, SBMPTN, dan ujian-ujian yang lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita akan membahas ke materinya. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Oke, berdoa dicukupkan, kita lanjut saja. Kita mulai dulu dari definisi terlebih dahulu. Nah, secara definisi, pertidaksamaan rasional ini merupakan pertidaksamaan dalam bentuk pecahan di mana pembilang dan penyebutnya itu memuat atau terdapat sebuah variabel atau hanya penyebutnya saja yang terdapat variabel, teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja lihat ke jenis-jenisnya, teman-teman. Nah, di sini terdapat dua jenis dalam pertidaksamaan rasional ini. Yang pertama itu adalah pertidaksamaan rasional bentuk linier. Nah, apabila di sini nih, apabila penyebutnya itu memuat sebuah variabel di sini, nah maka ini dapat dikatakan sebagai pertidaksamaan rasional, teman-teman. Di sini pembilangnya juga ada variabel, ini pembilang dan penyebutnya ada variabel, ya udah pasti tentu ini merupakan pertidaksamaan rasional. Nah, untuk pertidaksamaan rasional bentuk linear itu seperti ini, dan untuk pertidaksamaan rasional dalam bentuk kuadrat ini itu ya seperti ini nih, kayak x kuadrat. Nah, kalau dalam bentuk x kuadrat ini maksudnya ke pertidaksamaan rasional dalam bentuk kuadrat. Contohnya itu seperti ini, teman-teman. Dan nanti pada soal-soal pembahasan atau pada beberapa soal-soal yang muncul baik itu di ulangan harian, di ulangan UTBK dan lain sebagainya, ini nih tipe-tipe soalnya seperti ini, bisa jadi seperti ini dalam bentuk linier ataupun dalam bentuk kuadrat. Maka dari itu di sini kita akan membahas bentuk-bentuk seperti ini, teman-teman, nanti di pembahasan soal. Nah, selanjutnya kita masuk dulu ke sifat. Gunanya sifat-sifat dari pertidaksamaan rasional ini untuk menyelesaikan soal-soal yang muncul dengan kita menggunakan konsep dasarnya terlebih dahulu. Nah, jadi terdapat dua tipe soal, ada yang lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Kalau semuanya totalnya itu ada 4 tipe soal. Di sini saya akan menjelaskan yang ini saja dan yang bawahnya bisa mengikuti nanti. Nih, apabila ada fx dibagi dengan gx itu lebih besar dari 0. Nah, berarti kalau lebih besar dari 0 kan daerah ini tuh adalah positif kalau lebih besar dari 0. Maka fx-nya itu bisa saja positif dan gx-nya juga bisa saja positif. Atau fx-nya itu bisa saja negatif dan gx-nya juga bisa saja negatif. Maka dari itu terdapat dua kemungkinan. Yang pertama, fx-nya itu lebih besar dari 0 atau positif dan gx-nya juga lebih besar dari 0. Dan kemungkinan yang kedua adalah fx-nya itu lebih kecil dari 0 dan gx-nya juga lebih kecil dari 0. Nah, di sini untuk yang lebih besar sama dengan, kita hanya mengganti yang fx-nya saja. Kalau di sini lebih besar, di sini lebih besar sama dengan. Kalau di sini lebih kecil, di sini lebih kecil sama dengan. Dan untuk gx-nya jangan dirubah, jangan pakai sama dengan. Mengapa jangan pakai sama dengan? Apabila gx itu lebih besar sama dengan 0, maka bilangan dibagi 0 itu hasilnya adalah tidak dapat didefinisikan. Maka di sini ada catatan gx-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, yang ketiga itu fx dibagi gx itu lebih kecil sama dengan 0. Maka terdapat dua kemungkinan nih, kalau lebih kecil dari 0 kan negatif, bisa saja fx-nya itu positif, gx-nya itu negatif, atau fx-nya ini negatif dan gx-nya itu adalah positif, teman-teman. Nah, maka di sini fx-nya itu bisa saja lebih besar sama dengan 0 dan gx-nya itu lebih kecil dari 0, atau
fx-nya itu lebih kecil sama dengan 0 dan gx-nya itu lebih besar dari 0. Ini juga sama, kalau lebih kecil maka di sininya menjadi lebih besar. Kalau ini kan lebih besar sama dengan ini lebih besar, kalau ini lebih kecil sama dengan ini juga lebih kecil. Kalau gx ya tetap sama teman-teman. Di sini ada peringatan-peringatan terlebih dahulu kepada teman-teman dalam mengerjakan soal-soal pertidaksamaan rasional. Nah, di sini yang pertama tidak boleh dikali silang. Contohnya gimana? Apabila ada fx dibagi dengan gx lebih besar dari c, maka dia itu tidak sama dengan fx lebih besar c dikali gx, teman-teman. C ini adalah konstanta misalkan. Nah, jadi contohnya itu misalkan seperti ini. Ada 7 ditambah 2x dibagi x lebih kecil dari 6. Maka ini jangan dikali silang. Mengapa? Dalam sebuah matematika, perkalian silang itu bisa dilakukan jika diketahui bilangannya itu dengan jelas. Sedangkan ini x itu kan belum jelas nih. X-nya itu apakah positif atau negatif. Karena apa? Karena kalau x-nya itu positif, maka notasi ini tidak berubah. Kalau x-nya itu negatif, maka dapat merubah notasi dari lebih kecil menjadi lebih besar sama dengan. Sedangkan si x-nya juga ini belum diketahui, maka membuat pertidaksamaan ini menjadi tidak jelas. Maka jangan dikali silang. Itu yang pertama. Yang keduanya, jangan mencoret bilangan yang sama jika ada di pembilang dan penyebut. Contohnya di sini ada gx, di sini ada gx, maka ini jangan dicoret menjadi fx itu lebih besar dari c. Maka di sini harus diingatkan nih, jangan sampai seperti ini dalam mengerjakan soal pertidaksamaan rasional. Selanjutnya kita langsung terjun ke bahas soal. Nah, di sini soal yang pertama adalah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x ditambah 4 dibagi x dikurangi 2 lebih kecil dari 0 adalah kita akan menggunakan konsep dasar terlebih dahulu. Setelah kita menggunakan konsep dasarnya, maka di sini kakak akan memberikan rumus cepat untuk menyelesaikan tipe seperti ini, teman-teman. Yang pertama dulu, nih di sini kan 2x ditambah 4 dibagi x min 2 itu lebih kecil dari 0. Kalau lebih kecil dari 0, pasti hasilnya adalah negatif. Berarti kemungkinan besar yang atasnya itu adalah positif, atau yang bawahnya itu adalah negatif, atau yang atasnya itu negatif, yang bawahnya itu adalah positif. Kita ambil yang pertama dulu nih. Kemungkinan yang pertama, bisa saja 2x ditambah 4-nya itu lebih besar dari 0, dan x min 2-nya itu lebih kecil dari 0. Oke, di sini 4-nya itu pindah ke kanan, maka menjadi min 4. Min 4 dibagi 2 hasilnya adalah min 2. Maka x-nya itu lebih besar dari min 2. Dan ini nih, x min 2 itu lebih kecil dari 0. Negatif 2-nya pindah ke kanan menjadi positif, maka x-nya itu lebih kecil dari 2. Setelah itu kita buat garis bilangan, lalu kita iriskan dengan di sini titik-titiknya itu adalah negatif 2 dengan 2. Di sini negatif 2 ini 2. X-nya itu lebih besar dari negatif 2, berarti arahnya itu adalah ke kanan, dan X-nya itu lebih kecil dari 2, arahnya itu adalah ke kiri. Nah, di sini ada ini, irisannya itu daerah sini, teman-teman. Maka, himpunan penyelesaian yang pertama, X-nya itu lebih besar dari negatif 2, dan lebih kecil dari 2. Oke, sekarang kemungkinan yang kedua, apabila 2X ditambah 4-nya itu lebih kecil dari 0 atau negatif, dan X dikurangi 2 itu lebih besar dari 0 atau positif. Nah, di sini positif 4 pindah ke kanan menjadi negatif 4. Negatif 4 dibagi dengan 2, hasilnya adalah negatif 2. X-nya itu lebih kecil dari negatif 2, dan nih, min 2-nya itu pindah ke kanan menjadi positif 2, maka X-nya itu lebih besar dari 2. Sama, kita buat lagi garis bilangan, lalu kita iriskan dengan titiknya itu adalah negatif 2 dengan 2. Lalu X-nya itu lebih kecil dari negatif 2, arahnya itu adalah ke kiri, dan X-nya itu lebih besar dari 2, arahnya itu ke kanan. Di sini tidak ada irisan, teman-teman. Tidak ada pengirisan di sini karena ini ke sini, maka himpunan kedua itu merupakan himpunan kosong, teman-teman. Setelah gini, lalu kita gabungkan himpunan pertama dan himpunan kedua. Karena himpunan kedua itu adalah himpunan kosong, maka himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2X ditambah 4 dibagi X negatif 2 lebih kecil dari 0 itu adalah X-nya itu lebih besar dari negatif 2, dan X-nya itu lebih kecil dari 2. Nah, setelah kita menemukan himpunan penyelesaian, jika teman-teman tidak percaya, kalian bisa substitusikan ke soal ini. Kak, cara seperti itu kan lama, apakah ada cara cepatnya? Wah, tentu ada. Kita langsung saja nih ke cara cepatnya, teman-teman. Nah, untuk cara cepatnya itu seperti ini. 2X ditambah 4 dibagi X dikurangi 2 itu lebih kecil dari 0.
Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah tentukan dulu nih nilai pembuat 0 pada pembilang dan penyebutnya. Maksudnya ini itu gimana? Pokoknya intinya di sebelah kanannya itu harus 0, teman-teman. Apabila di sininya itu adalah 1, maka satunya pindahkan ke kiri terlebih dahulu supaya sebelah kanan menjadi 0. Setelah sebelah kanannya 0, maka langsung saja 2x ditambah 4 itu sama dengan 0. Positif 4-nya pindah ke kanan menjadi negatif 4. Negatif 4 dibagi 2 ini adalah negatif 2, maka x-nya itu sama dengan negatif 2. Karena ini lebih kecil, tidak lebih kecil sama dengan, maka si negatif 2 ini bukan merupakan solusi atau bukan merupakan himpunan penyelesaian. Yang keduanya juga x negatif 2 itu sama dengan 0, maka x-nya itu sama dengan 2, teman-teman. Dan 2-nya juga bukan merupakan solusi. Untuk lebih jelasnya maksudnya bukan merupakan solusi gimana, nanti kita akan bahas di himpunan penyelesaian. Setelah itu kita lanjut saja ke step selanjutnya. Kita buat dulu garis bilangan. Nah, di sini masukin nih titiknya itu adalah negatif 2 dengan 2, lalu kita tentukan dulu daerah positif dan daerah negatif. Misalkan di sini titik ujinya kita ambil x-nya itu nih di daerah ini yang 3. Lalu ganti x ini dengan 3, teman-teman. Maka 2 dikali 3 itu adalah 6. 6 ditambah 4 itu 10. 3 dikurangi 2 itu sama dengan 1. 10 dibagi 1 ya hasilnya adalah 10. Maka positif di sini. Positif, negatif, positif. Seperti itu. Nah, untuk cara cepatnya untuk menentukan daerah positif dan negatif, kalian langsung saja lihat ke soalnya. Di sini 2x. 2x itu kan positif. X-nya juga adalah positif. Positif dibagi positif sama dengan positif. Maka positif, negatif, positif. Nah, itulah cara cepatnya. Kalian dapat menggunakan cara yang mana? Tergantung kalian. Karena di sini lebih kecil dari 0, maka nih daerahnya itu yang ini. Kita garis. Maka himpunan penyelesaiannya itu adalah x-nya itu lebih besar dari negatif 2 dan lebih kecil dari 2. Nah, maksudnya ini bukan merupakan bagian dari solusi. Di sini juga tidak ada nih. Kalau bagian dari solusi, maka x-nya itu lebih besar sama dengan. Karena ini bukan, maka x-nya itu lebih besar dari negatif 2, teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas di soal selanjutnya. Nah, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan x ditambah 12 dibagi x dikurangi 3 lebih besar sama dengan negatif 2 adalah, nah, kita langsung gunakan cara cepat agar lebih efisiensi atau mengefisiensikan waktu. Di sini x ditambah 12 dibagi x dikurangi 3 lebih besar sama dengan negatif 2. Negatif 2-nya kita pindahkan ke kanan. Nah, seperti ini menjadi positif 2. Setelah itu, di sini kan penyebutnya itu x min 3. Maka ini juga kalikan nih x min 3, x min 3, teman-teman. Ini untuk lebih mudahnya karena kalau x min 3 dibagi x min 3 itu kan 1 dikali 2 ya hasilnya tetap 2. Jadi seperti inilah untuk cara konsep yang mudah dipahami oleh berbagai orang mungkin. Semoga saja teman-teman juga memahaminya. Nah, setelah ini kita kalikan saja nih, 2 dikali x menjadi 2x, 3 dikali 2 menjadi 6, ini negatif, jadi negatif 6 per x ditambah 3 lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini penyebutnya udah sama. X dikurangi 3, lalu kita jumlahkan saja, teman-teman. 2x ditambah x menjadi 3x, 12 ditambah negatif 6, berarti 12 dikurangi 6 itu adalah 6, positif 6. Maka 3x ditambah 6 dibagi x dikurangi 3 lebih besar sama dengan 0. Setelah ini sebelah kanan udah 0, langsung deh. Maka 3x ditambah 6 itu sama dengan 0 dan x dikurangi 3 itu sama dengan 0. Langsung saja 6-nya itu pindah ke kanan menjadi negatif 6. Negatif 6 dibagi 3 itu adalah negatif 2. Maka x-nya itu sama dengan negatif 2. Dan negatif 2 ini merupakan solusi penyelesaian, teman-teman. Karena apa di sininya nih? Lebih besar sama dengan. Kalau tadi di konsep, kalau lebih besar sama dengan, maka si fx-nya itu harus lebih besar sama dengan, maka negatif 2 ini merupakan solusi. Dan untuk x negatif 3 sama dengan 0, maka x-nya itu sama dengan 3, dan 3 ini bukan merupakan solusi. Pokoknya kalau bagian penyebut ini bukan merupakan solusi hasilnya, karena kalau 3 ini merupakan bagian dari solusi, maka hasilnya itu adalah tidak dapat didefinisikan. Nah, lalu kita tentukan dulu nih daerah positif dan daerah negatifnya, teman-teman. Di sini langsung saja kita lihat x-nya itu positif, di sini juga positif, positif dibagi positif sama dengan positif. Nah, maka di sini positif, negatif, positif. Karena ini lebih besar sama dengan, maka ke daerah positif.
ini ke sini, ini ke sini. Maka himpunan penyelesaiannya itu adalah X, di mana X-nya itu lebih kecil. Lihat ini, lebih kecil sama dengan negatif 2, atau X-nya itu lebih besar dari 3. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang terakhir, teman-teman. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 3 lebih besar dari 2x ditambah 7 dibagi x ditambah 5 adalah, seperti biasa kita pindahkan dulu yang daerah sini itu ke kiri kan, maka 3 dikurangi 2x ditambah 7 dibagi x ditambah 5 lebih besar dari 0. Nah, kita samakan nih, ini penyebutnya x tambah 5, maka di sini juga x tambah 5, x tambah 5. 3 dikali x menjadi 3x, 5 dikali 3 itu adalah 15, ini positif, jadi positif, per x ditambah 5 dikurangi 2x ditambah 7 dibagi x ditambah 5 lebih besar dari 0. Penyebutnya udah sama, x ditambah 5, ini pengurangan berarti langsung kita kurangkan, 3x dikurangi 2x maka menjadi x, 15 dikurangi 7 hasilnya adalah positif 8, lebih besar dari 0. Setelah itu langsung saja nih, x ditambah 8 itu sama dengan 0 dan x ditambah 5 itu sama dengan 0. 8-nya pindah ke kanan menjadi negatif 8, maka x-nya itu sama dengan negatif 8. Dengan 8 ini bukan merupakan solusi, karena ininya juga lebih besar, tidak lebih besar sama dengan. Dan x ditambah 5 itu sama dengan 0, 5-nya pindah ke kanan menjadi negatif 5, maka x-nya itu sama dengan negatif 5. Dengan negatif 5 juga bukan merupakan solusi. Setelah itu kita buat garis bilangan dengan titiknya itu adalah negatif 5 dengan negatif 8. Lalu kita tentukan daerah positif dan daerah negatifnya dengan kita melihat saja di sini. Ini x-nya positif, x-nya juga positif, maka positif dibagi positif sama dengan positif. Maka di sini positif, negatif, positif. Setelah itu kita lihat daerahnya itu, ini itu kan lebih besar dari 0. Kalau lebih besar menjadi positif. Daerah itu ke sini, ini juga ke sini. Maka himpunan penyelesaiannya itu adalah x-nya itu, di mana x-nya itu lebih kecil dari negatif 8. Ke sini lebih kecil, dan x-nya itu lebih besar dari negatif 5. Nah, sekarang ada evaluasi materi. Ini tugas atau PR buat kalian sebagai bahan evaluasi setelah kita berbincang-bincang hangat mengenai materi pertidaksamaan rasional ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x dikurangi 1 dibagi x ditambah 2 dikurangi 1 lebih besar sama dengan 0 adalah, nah kalian langsung saja pilih nih, mau A, B, C, D, E sesuai jawaban kalian. Jika sudah, jangan lupa jawabannya itu tulis di kolom komentar. Nanti kita akan berdiskusi jawabannya itu betul atau salah. Dan apabila masih salah, kalian juga harus review lagi materi ini supaya lebih matang, atau kalian juga dapat mencari materi-materi yang lebih bagus dari video saya. Dan apabila video ini juga bermanfaat, jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman juga mendapatkan pembaharuan-pembaharuan ketika saya mengupload video-video selanjutnya. Dan untuk tipe soal yang pertidaksamaan rasional dalam bentuk kuadrat itu saya akan buatkan di video selanjutnya karena durasi video ini terlalu panjang. Oke, maka dari itu jangan lupa untuk bunyikan lonceng notifikasinya agar nanti ada notifikasi-notifikasi ketika saya mengupload video selanjutnya. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga dari video ini memberikan manfaat dan memberikan pencerahan kepada teman-teman dalam materi pertidaksamaan rasional ini. Jangan lupa untuk kerjakan evaluasi materinya, jangan sungkan-sungkan untuk komen di komentar. Dan apabila ingin berdiskusi dengan kakak, jangan lupa follow IG kakak Teten Rijuan 24. Oke, terima kasih. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan doa kifaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. See you next video.